Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini adalah materi matematika kelas 9 di semester pertama. Ada 4 materi esensial. Yang pertama adalah bilangan berpangkat. Jadi ini tentang pengertian bilangan berpangkat. Apa itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah misalkan A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sampai ada sebanyak N, ya, dimana N-nya adalah bilangan bulat positif. Misalkan di sini contoh 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya ada sebanyak 3. Maka sama dengan hasilnya 64. 4 pangkat 3 ini merupakan perpangkatan 4, di mana 4-nya disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian yang 3 adalah perpangkatan atau eksponen. Selanjutnya, materi esensial yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Misalkan di sini ya, sifat perkalian dalam perpangkatan A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan di sini yang merupakan basis yang sama adalah A, bilangan A. Jadi yang dipangkatkan adalah bilangan yang sama. A pangkat M dikali A pangkat N, dia akan sama dengan A pangkatnya dijumlahkan, yaitu M ditambah N. Memahami sifat ini, perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, itu akan sama dengan, bisa kita mencari 3 pangkat 2 nya terlebih dahulu, kemudian 3 pangkat 3 nya baru nanti hasilnya dikalikan. Kalau menggunakan sifat ini, maka 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 5. Bila dihitung nanti hasilnya adalah 243. Selanjutnya, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, ini. Jadi sifat di sini adalah memangkatkan bilangan yang sudah berpangkat. Misalkan di sini sifat pemangkatan pada perpangkatan adalah A pangkat M dipangkatkan N. Jadi A pangkat M sudah bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Maka hasilnya adalah A pangkatnya dikalikan, yaitu M dikali N. Perhatikan contoh di sini. Misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu akan sama dengan, bisa yang pertama 4 pangkat 2 terlebih dahulu adalah 16 kemudian baru dipangkatkan 3. Tapi bila menggunakan sifat ini, maka 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 akan sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3, sehingga akan sama dengan 4 pangkat 6. Bila dihitung nanti akan ketemu 4096. Kemudian yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Ya, sifatnya adalah misalkan A dikali B dipangkatkan M, maka hasilnya akan sama dengan masing-masing bilangan dipangkatkan dengan pangkat itu, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M. Perhatikan contoh, misalkan 3 dikali 4 pangkat 2 itu akan sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 nya 9, 4 pangkat 2 nya 16, maka hasilnya adalah 144. Misalkan kita mencari 3 kali 4 nya terlebih dahulu, yaitu 12, kemudian dipangkatkan 2, boleh, nanti hasilnya akan sama 144. Selanjutnya, materi esensial yang ketiga yaitu pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang
sama, sifatnya adalah misalkan ada bilangan A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi di sini basisnya sama, yaitu sama-sama bilangan A ya. Maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangkan. Perhatikan contoh di sini, misalkan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7. Nah, sifat ini akan cenderung lebih mempermudah perhitungan. Coba kita bayangkan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7 itu 3 pangkat 9 yang kita hitung, maka hasilnya nanti akan banyak sekali. 3 pangkat 7 juga akan banyak sekali. Masih kita membagi, maka akan nampak lebih rumit. Tapi bila kita menggunakan sifat ini, maka nanti akan sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 7. Maka 9 kurangi 7, 2, maka tinggal 3 pangkat 2. Artinya kita menghitung 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7, itu akan sama dengan cukup menghitung 3 pangkat 2, yaitu hasilnya 9. Kemudian perpangkatan pada pecahan. Nah, artinya ada bilangan pecahan A per B misalkan dipangkatkan M, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Tentunya syaratnya di sini B-nya tidak boleh 0. Perhatikan contoh 2 dibagi 3 atau pecahan 2 per 3 dipangkatkan 4. Maka sama juga kita mencari 2 dipangkatkan 4 sendiri dibagi 3 dipangkat 4. Kalau kita hitung nanti bisa dihitung sendiri. 2 pangkat 4-nya adalah 16, 3 pangkat 4-nya adalah 81. Selanjutnya untuk materi esensi yang keempat, yaitu tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Sekarang yang pertama pangkat 0 terlebih dahulu. Untuk setiap A bilangan real, bilangan nyata, tak 0, jadi A-nya tidak boleh 0, maka berlaku A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Artinya bilangan berapapun selain 0, bila dipangkatkan 0, hasilnya selalu sama dengan 1. Contoh misalkan 3 pangkat 0, ia akan sama dengan 1. 45 pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan 0,17 pangkat 0 tetap sama dengan 1. Berapapun bilangan di pangkat 0, hasilnya 1, kecuali bilangan 0 itu. Selanjutnya pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0, lagi-lagi A-nya tidak boleh 0, dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif hasilnya seper A pangkat positifnya. Perhatikan contoh untuk memahami ya. 3 pangkat min 2, dia akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Maka sama dengan 1 per 3 pangkat 2 nya 9, jadi hasilnya 1 per 9. Tidak boleh kita berpikir bahwa 3 pangkat min 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 nya 9, kemudian min nya mengikuti maka min 9, itu tidak boleh, itu salah. Jadi pangkat negatif itu sama dengan seper pangkat positif. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk akar. Ada beberapa sifat bentuk akar. Yang pertama, A akar C ditambah B akar C, maka akan sama dengan A ditambah B akar C. Syaratnya adalah akar C, bilangan di dalam akarnya harus sama. Di sini misalkan C sama C, maka cukup A dan B nya dijumlahkan. Yang kedua, pengurangan sama. Yang ketiga, perkalian, maka sama-sama diakarkan masing-masing. Misalkan akar A kali B akan sama dengan akar A dikali akar B. Kemudian akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Untuk memahami sifat bentuk akar ini, perhatikan 4 contoh di sini. Ini masing-masing dari setiap sifatnya ya. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 sama dengan cukup yang ditambahkan adalah 3 dan 4-nya. Maka ketemunya 7 akar 5. Kemudian 6 akar 5 dikurangi 2 akar 5.
cukup yang dikurangkan adalah 6 dan 2-nya yaitu 4, maka 4 akar 5. Selanjutnya akar 3 kali 4 boleh dipecah menjadi akar 3 dikali akar 4. Contoh yang terakhir, akar 5/3 dia akan sama dengan akar 5 dibagi akar 3. Mungkin ini materi untuk pertemuan kali ini, untuk materi bilangan, operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.